Temen saya tuh biasanya gemeter itu di tanggal tua, Dok. Itu ada hubungannya nggak kira-kira itu kita? Nggak ada itu, Hubungan Dok ya? belum tidak Oh, nggak Bapak ada ya. nggih. Faktor tanggal mungkin ya, Dok ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat Radar Solo. Di zona sehat, saat ini kami berada di Rumah Sakit Hermina Solo. Ruangannya nyaman sekali. Ini di salah satu ruangan suite room perawatan untuk pasien. Tema yang dibahas tidak melulu soal penyakit. Kali ini temanya cukup menarik. Saya ditemani oleh dokter spesialis. Ini yang spesialisnya agak mungkin masih jarang, belum begitu akrab di telinga. Dokter spesialis kedokteran okupasi. Bukan okupansi ya, kalau okupansi itu hotel. Ini okupasi, nggak pakai N. Beda satu huruf, beda makna. Kita langsung sapa dokter spesialis Ibu Rifka Aini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat nggih? Wahyu, sehat selalu nggih, insya Alhamdulillah ya. Allah. Kalem sekali Ibu Rifka, jadi cocok untuk menjadi dokter okupasi. Karena kalau galak nanti pekerja-pekerja yang akan konsultasi mungkin bisa ndredeg begitu. Dok, ini kok apa kaitannya dengan pekerja ya? Kita tanya langsung ke pakarnya biar saya nggak salah ngomong nanti daripada belibet. Dok, ngapunten, ini kalau dokter okupasi itu kan di Solo, seingat saya tuh masih baru kali ini saya bertemu dokter okupasi. Kalau di liputan itu kan biasanya okupansi hotel saat liburan menaik, okupansi di sini ya. Nggih. Ini okupasi itu sebenarnya seperti apa ya, Dok? Baik, terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya dan juga saya boleh menyapa dulu Oke, dengan sahabat Radar Solo ya. J. Semangat pagi semua sahabat Radar Solo semuanya. Perkenalkan saya Dr. Rifka Aini, spesialis kedokteran okupasi. Nah, eh, untuk dokter spesialis kedokteran okupasi ini, izin memperkenalkan diri ya Mas Wahyu. Jadi apa sih sebenarnya dokter spesialis kedokteran okupasi itu? Jadi dokter spesialis kedokteran okupasi ini merupakan dokter spesialis yang memiliki fokus pada peningkatan dan pemeliharaan kesehatan pekerja, pencegahan penyakit, diagnosis, perawatan cedera, serta penanganan penyakit terkait pekerjaan. Nanti kita jelaskan satu-satu ya Mas Wahyu. Oke, Dok. Berarti setiap pekerja kan biasanya di perusahaan tuh ada dokter umum ya, Dok, kalau nggak Nggih. salah. Tapi ini dokter okupasi berarti secara mudahnya dimengerti itu seperti apa? Apakah ketika saya harus berkonsultasi dengan dokter Rifka itu kondisi seperti apa yang harus saya alami itu, Dok? Baik, Apa harus jatuh dulu misalnya atau seperti apa? baik. Untuk pekerja, boleh loh siapa aja berkonsultasi pada dokter spesialis kedokteran okupasi. Karena pekerja ini baik sehat agar terjaga kesehatannya dengan mendapatkan edukasi terkait kondisi kesehatan pekerja tersebut, kemudian digabungkan dengan lingkungan kerjanya serta tuntutan pekerjaannya. Jadi secara personal atau secara individu pekerja, itu pekerja mendapatkan edukasi lebih detail terkait kondisi kesehatan yang dihubungkan dengan tuntutan pekerjaannya. Sesuai nggak sih kondisi saya sehat saat ini, bekerja di posisi saat ini, itu mendapatkan edukasi. Kemudian juga mendapatkan saran serta rekomendasi. Apa saja yang perlu dilakukan saat bekerja dengan kondisi saat ini. Kalau sehat, bagaimana caranya biar tidak sakit? Kalau misalnya sedang sakit, bagaimana caranya biar tidak muncul komplikasi atau memperburuk penyakitnya? Oh, Gitu. seperti itu ya. Jadi Nggih. ada perbedaan misalnya yang bekerja di darat dengan yang di laut maupun di udara. Itu beda penanganan gitu, Dok. Betul, kalau kami kedokteran okupasi itu memang lebih ke pekerjaan di darat begitu. Kalau yang udara kan ada dokter spesialis kedokteran penerbangan misalnya.
Biar lebih mudahnya ya Mas Wahyu, untuk gambaran seperti ini. Dok, saya itu pekerja garmen dok, gitu. Saya bagian sewing, pekerjaan saya itu bagian menjahit dok. Saat ini saya nggak ada keluhan. Gimana ya dok caranya biar saya tetap sehat? Oh, Misalnya. seperti itu. Nah, sehat ini itu bisa biar tidak muncul penyakit akibat kerja atau tidak kecelakaan kerja. Kita ambil contoh pekerja garmen bagian sewing. Lalu kalau pekerja garmen bagian sewing, penyakit akibat kerja itu kayak apa sih dok? Nah, penyakit akibat kerja itu dia muncul setelah bekerja Mas Wahyu. Pas masuk kerja, itu nggak Sehat. ada keluhan apa-apa di pergelangan tangannya. Tapi setelah bekerja kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, aduh kok pergelangan tangan saya sakit ya. Nah itu Oh, bisa jadi penyakit akibat kerja, misalnya nyeri pergelangan tangan, contohnya adalah carpal tunnel syndrome, yaitu penyempitan di persarapan di pergelangan tangan. Nah, pekerja ini akan apabila konsultasi dulu ke dokter okupasi terkait sebenarnya bagaimana sih caranya mencegah? Nah, itu akan kita kasih tahu Mas Wahyu. Bagaimana caranya pencegahannya biar tidak nyeri. Terus kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, aduh dok, saya itu sudah nyeri dok, kayak gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya akan kita tata laksana secara medis dan secara okupasi. Tata laksana secara medis di sini adalah sesuai dengan klinisnya, yaitu misalnya karena tadi carpal tunnel syndrome ya dokter saraf, kita konsulkan ke dokter saraf, sudah sesuai medis, diterapi secara medis maupun non medisnya, konseling, fisioterapi, seperti itu. Tata laksana okupasi kita akan rekomendasikan nih. Salah satunya adalah melalui dengan penilaian kelaikan kerja dulu. Pasien tersebut masih layak kerja nggak di tempat semula dengan kondisi nyeri pergelangan tangan. Kita nilai dulu, ada 7 langkah penilaiannya. oh banyak juga ya, Ya, ketat juga banyak. ya. Ya. Terus kemudian setelah kita nilai, kita akan memberikan rekomendasi sebaiknya pekerja tersebut bekerja berapa lama, menggunakan alat perlindungan APD apa, seperti itu. Bagaimana pencegahannya dengan agar tidak kambuh atau tidak membuat. Itu gambaran sekilas manfaat kedokteran okupasi ini untuk individu pekerja. Ada juga loh manfaatnya buat perusahaan. Oke, sebentar dok. Berarti itu Oke, rekomendasinya bukan rekomendasi untuk misalnya sudah sakit, oh ini harus di PHK, begitu bukan begitu ya dok? tentu Oh tidak tidak. ya, Iya, oke. bahkan Saya deg-degan soalnya dok. enggak, bahkan nyuwun sewu yang mungkin mengalami kecelakaan kerja itu kalau tertusuk jarum, sewing tadi kan tertusuk jarum, oke nggak masalah ya. Itu kita juga bantu nanti Pak, bagaimana penilaian kembali kerja, program kembali kerjanya bagaimana, apakah langsung kembali kerja ataukah kita bertahap. Kita bantu agar pengobatan optimal, absensi nih, ketidakhadiran pekerja juga semakin minimal. Jadi cepat kembali kerja dan kesehatannya optimal. Oke. Kalau misalnya nih ada yang tadi terkena mesin pres, nyun sewu misalnya, mungkin ternyata amputasi. Nah, itu apakah masih bisa kembali kerja? Bisa kita nilai salah satu penilaian kembali kerja gitu. Jadi bagaimana caranya kembali kerja? Itu kita nilai dulu kesehatannya sesuai kondisi medisnya dan tuntutan pekerjaannya tersebut begitu. Oke, Jadi jadi tidak ada serta-merta dokter ini. okupasi itu bisa menilai kondisi seorang ini layak untuk ditempatkan di posisi semula atau enggak gitu dok ya? Betul. Oke, Layak bekerja saat ini oke. tidak. Kalau sudah mengalami sakit, baik itu penyakit akibat kerja atau PAK atau kecelakaan kerja atau KK, bisa nggak kembali kerja? Kita penilaian kembali kerja. Begitu. Oke, seperti itu. Jadi saya juga khawatir tadi swing-swing itu soalnya saya di kantor terus selama belasan tahun tuh gini terus dok ngetik begitu ya. Mengetik juga termasuk faktor Wah, resiko gerakan ini. repetitif. Oh, begitu dok Begitu. ya. Enggak. Oh.
Selain itu juga apabila tadi saya sempat menyinggung tentang amputasi ya Bapak ya. Aduh, malah Nah, nakut-nakuti, nah, Dok. itu kita membantu menilai penilaian kecacatan serta perhitungan persentase kecacatan. Yang mana apabila yang bersangkutan memiliki asuransi, misal BPJS Ketenagakerjaan, itu kita bisa klaimkan Bapak. Kita nilai karena memang sudah hak anggotanya. Begitu. Oke. Tapi daripada cacat atau yang lainnya kan sebaiknya kita cegah kan, Amin. Ya Pak. betul itu, Dok. Nah, Dok, ngeri pokoknya, Dok, itu ya. enggak. Oke. Pencegahannya itu bisa diantaranya adalah dengan selain edukasi tadi, pencegahannya yaitu dengan pemeriksaan awal kerja, berkala, khusus maupun pasca kerja. Nah, ini penting, ini pemeriksaan kesehatan pekerja ini penting sekali untuk menentukan seseorang itu terjadi penyakit akibat kerja apa tidak, atau mungkin malah menimbulkan kecelakaan. Oke. Baik, menarik ini. Kalau biasanya kita dengan Hermina itu kan hanya tes darah begitu, Dok. Mungkin nanti kita bisa usulkan ke kantor juga untuk menggandeng Dokter Rifka dicek nih, Dok, satu persatu pekerjaannya nih kira-kira seperti apa, begitu ide menarik nih, Dok. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal itu, dari kesadaran dari pengusaha atau pemilik usaha di Solo ini, di Solo Raya khususnya, terhadap pentingnya dokter spesialis okupasi itu seperti apa? Sudah tercerahkan atau di Solo ini sudah banyakkah layanannya atau cuma ada di Rumah Sakit Hermina ini? Nah, kebetulan untuk layanan kedokteran okupasi ini saat ini di Hermina Solo. Hanya di Hermina Solo ya? Iya, betul. Kemudian untuk saat ini ya Bapak, kemudian kesadaran perusahaan ini perlu kita bangun. Salah satunya dengan nanti pendekatan secara ini ya Pak ya, kita dialog interaktif salah satunya. Yang perlu perusahaan tahu adalah pekerja sehat, produktivitas meningkat. Nah, itu menarik sekali slogan Dan itu. perusahaan itu sebenarnya memiliki kewajiban memeriksakan pekerjanya setidaknya setahun sekali, Bapak. Secara umumnya perusahaan itu yaudahlah pemeriksaan kesehatan secara umum saja begitu. Akan tetapi terkadang itu malah mungkin kurang efisien terkait biayanya. Nah, dengan layanan kedokteran okupasi ini ada yang namanya layanan surveillance medis pada komunitas pekerja. Jadi kita menemukan dulu masalahnya apa di tempat kerja tersebut, baik itu pajanan yang mungkin beresiko terhadap kesehatan maupun kecelakaan kerja. Beresiko terhadap kesehatan ini misalnya pajanan bahaya atau hazard fisika, yaitu hazard. Pajanan itu apa, bisa dijelaskan? Pajanan itu adalah sesuatu yang itu bisa memengaruhi. Jadi terpajan. Kalau umumnya terpajan ini adalah kita terkena dari lingkungan sekitarnya atau zat benda seperti itu. Nah, ini kembali ke perusahaan tadi ya. Jadi perusahaan ketika sudah mengetahui resiko di tempat kerjaku itu sebenarnya apa sih? Nah, itu bisa kita analisis dulu. Kemudian kita rekomendasikan pemeriksaan kesehatan apa saja yang perlu dilakukan di tempat kerja tersebut agar lebih efisien baik secara finansial maupun secara kemanfaatan buat perusahaan tersebut. Karena masing-masing perusahaan itu akan berbeda kondisinya. Perusahaan garmen misalnya, itu di sana dari bahaya atau hazard fisika, bising, pencahayaan, kemudian hazard kimia mungkin tidak terlalu banyak karena zat kimia di sini terkait dengan pajanan seperti zat-zat yang itu korosif seperti asam, kan beda dengan pabrik bahan kimia misalnya, kan beda ya. Kemudian logam yang lain yang bersifat karsinogenik ataupun racun seperti itu kan jarang kalau yang di garmen ya. Meskipun mungkin ada terkait dengan pewarnaan tekstil. Nah, ini ada lagi kimianya di garmen untuk pewarnaan tekstil itu ada. Kemudian hazard biologi, itu misalnya virus, bakteri, tentu di pabrik garmen tidak setinggi di rumah sakit seperti itu. Kemudian
Hazard ergonomi. Nah, ini ergonomi nih. Terkait ergonomi di garmen itu cukup tinggi karena di garmen itu resiko untuk nyeri muskuloskeletal, neuromuskuloskeletal atau persarafan otot dan rangka. Misalnya nyeri pada leher, nyeri pada bahu, punggung bawah, pergelangan tangan, bahkan kaki karena gerakannya itu adalah dengan duduk lama. Seperti itu, kemudian repetitif di tangan, itu ergonomi. Terkadang posisi janggal pada tangan, mungkin mejanya terlalu tinggi jadi nyewingnya seperti ini, atau malah terlalu rendah sehingga menunduk. Begitu. Terus hazard psikososial di sini diantaranya adalah beban kerja berlebih atau shift work kayak gitu, pekerjaan shift begitu. Dan kalau bahaya yang lainnya mengakibatkan cedera, misalnya potensi tersandung, potensi terjatuh. Nah, Itu juga bisa dianalisa juga bisa kita tersandung. analisis gitu ya. Kita analisis kemudian kita rekomendasikan pemeriksaan kesehatannya apa saja. Tentunya kita komunikasikan dengan finansial dan juga manfaatnya begitu. Oke, ini juga masukan juga buat perusahaan, terutama yang melibatkannya padat karya begitu ya, Dok? Betul sekali. Melibatkan masa pekerja yang banyak, ini pentingnya untuk menggunakan atau memanfaatkan jasa dari dokter spesialis okupasi biar karena karyawan itu kan aset ya, Dok ya. Betul Ya, sekali. asetnya kalau asetnya nggak dijaga juga produktivitas juga menurun seperti itu. Betul. Itulah kenapa peran kedokteran okupasi diantaranya adalah itu tadi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja, pencegahan Pencegahan, penyakit, oke. diagnosis penyakit. Kita mendiagnosis itu tadi kalau ternyata sudah dicegah, sudah dipelihara, kok masih ada penyakitnya, kita mendiagnosis okupasi. Karena penyakit akibat kerjasama yang bukan itu tata laksananya akan beda di tempat kerja tersebut. Oke, jadi setelah seumpama ditemukan masalahnya, terus tindak lanjutnya itu apa diserahkan ke dokter spesialis yang sesuai dengan kondisi di lapangan atau seperti apa, Dok? Kita penanganannya secara komprehensif. Jadi tata laksana kedokteran okupasi ini atau tata laksana penyakit terkait akibat kerja atau penyakit akibat kerja ini komprehensif, Mas Wahyu. Artinya? Artinya adalah secara tata laksana medis itu ditata laksana oleh dokter spesialis yang menangani, misalnya yang bersangkutan kecelakaan kerja, patah tulang, ya berarti dokter ortopedi, kemudian untuk pemulihan fungsi pekerjaan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari dengan dokter spesialis rehab medik, untuk kembali kerja, apakah layak bekerja saat ini maupun kapan kembali kerja, kita lakukan dengan penilaian kembali kerja serta program return to work dari dokter spesialis kedokteran okupasi. Oke, seperti itu ya. Jadi lebih paripurna, lebih komprehensif, sehingga pasien itu lebih terjaga kesehatannya. Berarti pelayanannya satu tentunya. atap itu ya. Betul. Oke, kalau teman saya tuh biasanya gemeter itu di tanggal tua, Dok. Itu ada hubungannya nggak kira-kira itu kita? Nggak ada itu, Dok ya? Belum, tidak, Oh, nggak Bapak. ada ya. Nggih. Faktor tanggal mungkin ya, Dok ya, seperti itu. Belum ada kan, Oke. belum ada Bapak. Dan satu lagi Bapak Ibu, Nggih. sekalian sahabat Radar Solo, bahwasannya memang kita itu Indonesia 2 dekade ke depan 2030-2040 ini bukan saya loh Mas Wahyu Oh, yang ya. memberikan penelitiannya, itu dari BPN, nanti silahkan searching di internet. Kita itu Indonesia memasuki bonus demografis di mana usia produktif itu mengalami lonjakan, peningkatan jumlahnya. Nah, usia produktif meningkat, otomatis tempat kerja pun meningkat juga. Nah, peningkatan tempat kerja ini, yang mana tadi ada beberapa potensial hazard yang tadi saya sebutkan yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja, apabila tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan dua tadi itu, penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, yang mana bisa menyebabkan produktivitas perusahaan itu tentunya bisa menurun.
gitu. Oke, menarik. Kinerja dan produktivitas pekerja dan perusahaan itu menjadi menurun. Nah, disinilah pentingnya layanan kedokteran okupasi mencegah dari adanya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kemudian kita juga menangani penyakit akibat kerja juga tentunya dengan diagnosis penyakit akibat kerja dulu, serta perhitungan kecacatan. Dan kita juga ini Mas, memonitoring juga begitu, memonitoring kesehatan pekerja di tempat kerja tersebut agar terjaga. Oke, menarik sekali. Jadi kalau peribahasanya sedia payung sebelum hujan seperti itu. Dok, yang ingin saya tanyakan, ada nggak pekerjaan yang paling rawan dan yang paling aman, dok? Dari sisi kacamata dokter spesialis kedokteran okupasi. Oh, ini pekerjaan paling aman ini. Misalnya kayak di media, wah media ini pekerjaan yang paling berbahaya misalnya seperti itu. Atau yang paling aman, oh paling aman tuh mager di rumah, tidur di rumah aja itu pekerjaan paling aman seperti itu. Ada nggak dok yang seperti itu, dok? Jadi memang pekerjaan itu unik ya Mas Wahyu, masing-masing pekerjaan memiliki bahaya potensial sendiri-sendiri yang itu berbeda satu dengan yang lain. Semuanya ada risikonya berarti, dok ya? Betul, jadi masing-masing punya resikonya, ada yang berisiko tinggi, sedang, rendah seperti itu, akan tetapi secara umum semua pekerjaan itu memang memiliki hazard resiko atau hazard, potensial hazard, yaitu potensial bahaya, baik bisa menyebabkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Oke, karena kondisi itu maka ada yang namanya ilmu okupasi itu tadi untuk Kedokteran menekan okupasi. kerawanan itu ya, dok ya? Betul, agar Mm-mm. pekerja itu sehat dan produktivitas Oke. meningkat, kinerjanya juga tidak terhambat, seperti kinerjanya juga optimal. Oke, ini pertanyaan yang paling penting ini tercover BPJS nggak ini, dok? Baik, untuk saat ini itu pembayarannya itu bisa mandiri, bisa asuransi kesehatan, dan juga untuk apabila pasien tersebut penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja itu tercover BPJS TK atau BPJS tenaga kerja. Apabila bukan pekerja tersebut bukan penyakit akibat kerja atau bukan kecelakaan kerja, maka di cover BPJS kesehatan Oh, begitu. begitu ya. Simulasinya nih, saya pekerja tadi garmen udah ya, mungkin saya sekarang saya pekerja driver ojek online, katakanlah saya driver Ojek. driver ojek online. Nah, saya punya BPJS kesehatan, punya BPJS TK atau ketenaga kerjaan ada, BPJS asuransi umum juga ada, seperti itu katakanlah. Nah, saya curiga nih nyeri punggung bawah saya itu akibat kerja gitu. Ternyata setelah diperiksa nih, Mas Wahyu, setelah diperiksa oleh dokter okupasi, dokter spesialis kedokteran okupasi, setelah diperiksa, ditegakkan diagnosisnya, oh ini bukan penyakit akibat kerja, karena ternyata nyeri punggungnya itu sudah sebelum jadi ojek Bekerja. online, Oh, itu bisa misalnya. diketahui, dok, dari situ, dok ya? Kita tegakkan dengan 7 langkah itu tadi, Oke. begitu. Nah, berarti yang bersangkutan biaya kesehatannya dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi kalau yang bersangkutan misalnya driver ojek online kemudian yang bersangkutan mungkin mengalami kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja, misalnya di sini mungkin karena duduk lama ternyata ada nyeri punggung bawah akibat kerja misalnya, itu nanti di cover oleh BPJS TK. Ketenaga kerjaan ya. Ya, Oke, gitu. ini emang Atau dokter asuransi lain. okupasi ini khusus untuk pekerja ya, bukan misalnya ada pelajar atau mahasiswa begitu yang bisa memanfaatkan jasa dokter Kalau okupasi. untuk pelajar atau mahasiswa yang bersangkutan misalnya menentukan penilaian like study, begitu kita bisa mengeluarkan yaitu pemeriksaan fisik jasmani secara umumnya, begitu. Bisa Mas Wahyu, kita Oke. memberikan hasil pemeriksaan fisik sehat jasmani. Seperti Oke. itu masih bisa karena kita juga ada kompetensi dokter umumnya juga seperti itu. Akan tetapi kalau yang bersangkutan sebagai researcher atau peneliti, nah kita bisa itu mengeluarkan
surat penilaian kelaikan kerja sebagai peneliti. Kan sekarang mahasiswa maupun S1, S2, S3 kan meneliti juga. Betul. Seperti itu. Oh, bisa gitu. juga ya. Betul, Mas Oke, kalau Wahyu. masyarakat atau sahabat Radar Solo ingin memanfaatkan atau berkonsultasi dengan Dokter Rifka, bagaimana ini dok caranya dok? Bisa, untuk saat ini saya praktek di Rumah Sakit Hermina Solo. Sahabat Radar Solo, silahkan mungkin bisa konsultasi lewat telemedicine maupun datang langsung begitu untuk berkonsultasi di Di layanan kedokteran okupasi di Polipatma. Oke, di jam kerja ya dok, Senin sampai Betul, di Sabtu? jam kerja saya ada di Rumah Sakit Hermina Solo hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, sedangkan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Menarik sekali dok, ini obrolannya ternyata setiap pekerjaan itu harus ada resikonya, tapi resiko itu bisa di manage demikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya atau membahayakan begitu dok ya. Itu tadi obrolan kita dengan dokter spesialis kedokteran okupasi, Dokter Rifka Aini yang saat ini mengabdi di Rumah Sakit Hermina Solo. Kalau dari pihak perusahaan ingin berkonsultasi agar meningkatkan pelayanan atau sebagai apa ya, bentuk kepedulian terhadap pekerjanya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina, menanyakan layanan kesehatan apa yang cocok untuk para karyawan. Oke dok, sebagai penutup, imbauan dari Dokter Rifka selaku dokter spesialis kedokteran okupasi kepada pekerja di Solo Raya maupun pemilik usaha, seperti apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi dok. Betul. Baik, kepada pekerja dan juga perusahaan, ingat, pekerja yang sehat, maka produktivitas dan kinerja juga akan meningkat. Jadi lebih baik adalah kita melakukan pencegahan, pemeliharaan kesehatan untuk menghindari penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Layanan kedokteran okupasi siap membantu untuk permasalahan di lingkungan kerja maupun kesehatan pekerja di tempat usaha Anda. Oke, menarik sekali. Terima kasih dok atas Ya, waktunya. salam sehat, sahabat Radar Solo ya. Salam sehat selalu, semangat selalu. Amin. Ya, terima kasih dok. Semoga Sama-sama, semuanya Mas tetap Wahyu. sehat dan Iya. kita di zona sehat, rubrik zona sehat bisa menghadirkan narasumber yang tidak kalah menariknya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Atur dok ya. Oke, sami-sami Mas Wahyu. Sampai jumpa.